Saatnya Anda mengikuti acara Dunia Wanita. Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, selamat siang pendengar. Saya menyapa Anda di Lintas Bandung Siang yang diawali dengan program Dunia Wanita. Apalagi ini baru sehari pasca peringatan Hari Ibu kemarin ya di 22 Desember. Hari ini Jumat 23 Desember 2022. Tentu program Dunia Wanita yang selalu menghadirkan wanita-wanita luar biasa, wanita-wanita hebat di luar sana yang memiliki kiprah ataupun juga perannya tidak hanya di tengah keluarga tapi juga di tengah masyarakat. Apalagi kalau kita bicara profesi guru, selaku pendidik, selaku pahlawan tanpa tanda jasa yang sangat berpengaruh, memiliki kontribusi besar terhadap generasi-generasi penerus bangsa. Wah, kita harus hormat sekali, hormati guru. Kita hadirkan ibu-ibu guru siang hari ini di Pro 1 yang sudah berkenan hadir langsung juga di studio kita siang hari ini. Pendengar, kita langsung saja kenalan yuk. Yang pertama ada Ibu Guru Penggerak SMP Negeri 12 Bandung, Ibu Titin Supriyatin SPD. Bu Titin, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi menjelang siang ini ya, tapi semangat terus pagi kayaknya. Ya, semangat pagi. Bu Titin tidak sendiri, ada guru penggerak dari SMP Negeri 22 Bandung. Beliau guru sekaligus ketua TPM PS atau staf kurikulum GP Angkatan 4 SMP Negeri 22 Bandung, Ibu Novi Nurhayati MPD. Bu Novi, mic-nya berdua ya Bu ya. Iya. Bu Novi, selamat pagi. Selamat pagi deh. Ini ibu saya karena SMP saya nih ya. Gimana nih, sekolah kita aman? Aman, tenang. Lebih baik terus, tambah bagus terus dong. Secara apanya? Oh, semuanya. Bangunannya fasilitasnya, mutunya kan saya ketua pengembang sekolahnya. Mantap. Sudah dipastikan ya. Kualitas makin oke. SMP Negeri 22 Bandung bagus. Jadi saya bangga sebagai alumni ya. Dan tidak hanya ibu-ibu guru SMP, kita juga kehadiran guru penggerak SD Negeri 173 Neglasari ya, Ibu Desi Oktoriana AKS SPD. Bu Desi. Halo, Teh Vera. Kalau Bu Desi mah semangatnya luar biasa, selalu baru halo aja tuh udah gelegar gitu ya. Siap. Nanti siap puisinya. Nah, ini yang khas dari Bu Desi juga pasti ada puisi nih. Kita selalu simpan di belakang ya puisinya ya, menutup acara kita nanti. Berarti ini berkaitan dengan Hari Ibu puisinya? Oh, siap. Iya, betul sekali. Bu Desi emang selalu nulis puisi ya? Setiap momen. Gimana ya, kalau lagi bosen, lagi jenuh, malah justru puisi itu hiburan. Kayak kita lagi main game gitu. Oh, jadi media healingnya gitu ya. Seperti itulah. Nulis puisi. Kan kalau Hari Ibu diperingatnya setiap tahun. Apakah setiap tahun selalu ada puisi baru? Bukan hanya setiap tahun, kadang-kadang 10 menit sekali saya ada puisi baru. Itu diabadikan nggak sih Bu tulisan-tulisannya? Ada. Kadang-kadang kita kirim ke Guru Siana, Kompasiana, atau kita manfaatkan ke ruang menulis dan sebagainya gitu. Dan hari ini di RRI ya. Ya, hari ini di RRI saya abadikannya. Oke. Bu Titin, Bu Novi dan juga Bu Desi, kita akan ngobrol mengenai, nah ini kan sudah mulai libur anak sekolah ya. Kalau sudah libur anak sekolah tuh yang paling terasa adalah jalanan nggak macet. Kalau di jam-jam sibuk biasanya ini kok kosong ya. Oh, anak-anak mulai libur. Nah, artinya bagaimana kemudian orang tua memiliki peran untuk tetap membuat libur anak sekolahnya menyenangkan di tengah orang tua yang mungkin sibuk bekerja. Emang bisa ya? Ini gimana caranya nih? Kita ke Bu Titin dulu deh. Oke, Teh Vera nih, dengan senang hati nih saya senang sekali ketemu RRI ya hari ini ya. Terima kasih banyak nih atas kesempatannya. Pas dapat kabar, saya langsung oke deh, ayo gitu. Kenapa? Karena memang saya juga pengen sharing sih sama pendengarnya, khususnya ibu-ibu yang pada sibuk bekerja gitu. Karena dalam keseharian kan kita hampir hanya seperberapa paruh waktu kita untuk ketemu anak-anak. Buat saya memang liburan itu masa-masa golden time gitu ya, waktu keemasan untuk lebih intens, lebih akrab gitu ya sama anak-anak kita, jadi lebih intim gitu. Nah, cuman memang timbul pertanyaan juga nih, kalau anak-anaknya diliburkan sementara orang tuanya tetap bekerja, nah ini memang perlu strategi ya Bu Novi ya. Ya, karena memang seperti sekarang gini nih kondisinya Teh Vera nih. Anak saya mondok ya. Anak saya mondok dan besok pulang tuh. Sementara kita masih harus tetap bekerja gitu. Masa sih kan? Nah, sekolah libur kok ibu gurunya nggak libur? Itu dia tuh Teh, makanya ya kalau memang kita bicara soal libur,
mungkin saya secara pribadi punya sudut pandang sendiri gitu. Idealnya ketika anak diberikan waktu libur itu adalah waktu agar mereka bisa lebih intens dengan keluarganya gitu ya. Kenapa? Karena di sana waktu yang dibutuhkan untuk bisa menumbuhkan kesejahteraan psikologis ya. Nah, saya pikir sih kalau anaknya libur ya idealnya memang orang tuanya juga harus ada dan mendampingi gitu. Kenapa? Karena nanti akan lebih kepikiran sama ibu-ibu yang bekerja itu kalau anaknya lagi sekolah pola asuhan gitu ya, itu kan ada di gurunya atau misalnya yang CP memang biasa dipercayakan gitu. Ada yang mungkin sorenya ikut TPA dulu atau apa, jadi ya pembinaan lebih intens gitu ya. Tidak sekhawatir justru ketika di masa-masa libur. Kalau libur anaknya kan mereka punya waktu luang, punya waktu banyak ya untuk misalnya explore ini itu, tapi ketika tanpa pendampingan karena ibunya masih bekerja, bapaknya juga bekerja, kekhawatiran itu sebetulnya jauh lebih besar. Kenapa? Karena mereka punya waktu luang yang justru dalam tanda kutip jadi tanpa pengawasan. Sementara kan pihak sekolah sudah menyerahkan waktu libur, pendampingan anak-anak ada di orang tua. Ini orang tuanya, termasuk orang tuanya yang guru gitu ya. Kita masih harus sibuk mengurus hal-hal yang lain gitu ya. Walaupun kita sudah ada di masa-masa libur itu gitu teh. Jadi kalau bicara libur anak sekolah, ini harusnya dibagi rapot ya hari ini ya? Iya, hari ini di sekolah saya pembagian rapot. Jadi ibu-ibu pada di sini. Iya, ini anaknya pada. Nah, ini di SMP 7. Tinggal loncat setelah ini. Ibu sekarang di SMP 7? Bukan, anak saya di SMP 7. Jadi mau loncat setelah ini buat minta bagi rapot. Iya juga ya. Jadi setelah saya nanti selesai saya langsung mengambil rapot. Nah, kalau anak-anak didiknya udah dibagiin rapotnya? Ya, itu sudah tadi. Karena saya kan tidak wali kelas ya, karena saya wakasek, jadi saya memberikan tugas saja membagikan komponen apa yang harus dibagikan ke orang tua. Jadi setelah tadi selesai memenuhi undangan Tevera, kangen sih sebetulnya pengen kesini gitu ya, pas lagi ada time-nya sekarang, ada waktunya, ada kesempatan. Jadi kalau bicara ibu-ibu guru ini, satu sisi beliau adalah ibu-ibu anak-anak di sekolah, tapi sisi lain juga di rumah beliau juga seorang ibu gitu. Betul. Ya. Betul, dan harapannya nih Tevera, sebetulnya pada saat liburan itu kepengennya seperti saya punya waktu luang dengan anak saya, apa yang saya kemarin-kemarin ajarkan, tanamkan ke anak-anak yang dititipkan. Nah, di masa libur itu pengennya saya juga membimbing anak-anak saya gitu. Anak-anak saya harus punya pengalaman yang sama, anak orang aja gitu. Ibu urusin, anak ibu gak diurusin. Kita ke Bu Novi dulu deh ya. Kalau tadi Bu Titin sempat menjabarkan bahwa seharusnya waktu libur anak-anak itu adalah golden time-nya kita selaku orang tua. Tapi gimana caranya ya ketika kita orang tua juga orang tua yang bekerja gitu ya, dan bagaimana kemudian kita malah nggak jadi bingung gitu, si anak punya waktu luang, gimana cara mewujudkan hari libur yang menyenangkan kalau begitu situasinya ya Bu Novi? Mungkin Bu Novi punya formula. Oke, kalau saya sih sebetulnya ini sebetulnya anggap saja praktik baik ya. Jadi di masa libur anak-anak tuh kita udah biasanya saat menjelang libur saya belanja buku nih ke Gramedia. Kebetulan anak saya umurnya beda-beda, ada yang nomor satunya mahasiswa. Udah punya mahasiswa nih saya. Bentar lagi punya mantu ya. Iya. Yang keduanya SMP, yang ketiganya TK. Nah, itu kan beda-beda ya. Jadi kembali lagi liburan itu sebetulnya kembali lagi ke usia anaknya. Yang pertama biasanya nyiapin buku nih. Yang kedua kita belanja kanvas baru. Kanvas untuk ngelukis. Dilihat kemudian, juga iya, dia sukanya kemana ya? Play-Doh, beli Play-Doh baru. Kemudian yang pasti itu kulkas dipenuhin. Ya. Jadi kita udah biasa anti lapar. Iya, Tevera, biasanya kita sengaja nih karena kebetulan saya pribadi hobinya kuliner ya, anak-anak juga senangnya makan, berarti biasanya harus bisa masak dong ya. Jadi bikin burger mini misalnya, bahannya kita siapin, kemudian bikin okonomiyaki ala-ala gitu ya, ala-ala anak-anak. Kemudian banyaklah kayak cilok atau misalnya, pokoknya mereka tahu goreng aja, atau tahu rebus, tahu apa gitu ya? Enggak, kadang-kadang kita kasih suruh kamu searching dong caranya gitu. Jadi sebetulnya
ibunya juga belum bisa sebenarnya. Tapi kan karena sekarang informasi banyak banget ya, jadi sekalian biar cari informasi di internetnya juga terarah. Dan Cari, melibatkan mereka ya iya, dalam resepnya apa? Oh Bun, ini harus beli ini. Jadi kita belanja bareng, resepnya nyari sendiri, terus coba sendiri. Paling gitu. Jadi kalaupun bundanya nggak ada, nanti pulang udah tinggal makan. Oh, jadi meskipun mereka di rumah aja karena Iya, kita waktunya terbatas, iya, mereka tetap happy tapi ya. tetap mereka happy dan produktif ya, intinya produktif. Oh. Tapi harus difasilitasi. Pekerjaan ibu tetap ya tugasnya. Fasilitator. Fasilitator, belanjanya mana gitu Jadi bahannya. kalau bicara liburnya ibu guru ini kapan sih, maksudnya gini kan sekarang anak-anak sekolah lagi libur. Iya. Kenapa ibu-ibu gurunya tetap sibuk sih? Nggak libur juga? Oh, sebenarnya ya sebagian guru ada yang ada libur juga, tetapi mayoritas kami menyiapkan untuk semester 2 teh. Jadi nyiapin lagi medianya. Kemudian guru se-Indonesia nih sekarang lagi punya PR besar, pada disuruh ikut pelatihan mandiri di PMM. Jadi di HP-nya nonton, ada kemudian latihan soal, kemudian post test. Jadi banyak kegiatan. 3K juga sekarang ujian. Banyak banget gitu. Jadi gimana caranya di antara kesibukan anak-anak kita, anak kandung kami gitu bisa tetap terfasilitasi ya, tetaplah gimana aja deh caranya. Oke, Gitu, Teh. ini kan dari ibu-ibu SMP nih, ibu-ibu guru SMP. Gimana dengan Bu Desi yang hari-harinya luar biasa lebih meriah lagi gaulnya sama anak SD gitu ya. Mungkin punya cara lain supaya liburan anak-anak tetap menyenangkan. Apakah itu anak didik maupun juga anak kita sendiri apalagi. Gimana Bu Desi? Sebenarnya kalau untuk saya nggak pernah bermasalah sih ya soal dengan anak-anak. Soalnya rumah kami itu dengan sekolah tuh dekat sekali. Jadi kalaupun mau saya tinggal ngajeleng istilahnya. Kalau pakai motor cuma 3-4 menit sampai gitu. Jadi bagi saya ini sebuah keberuntungan ya. Jadi makanya betul ya harus ada semacam titik lokasi di mana guru-guru itu harus lebih dekat ya. Jadi dengan tempat pekerjaannya. Jadi karena itu akan menguntungkan sekali buat kita. Jadi nggak capek di jalan. Teh Vera di mana ininya? Tinggalnya di Bojong Soang. Belum macet, belum apa, kebayang gak Teh? Bukan lagi. Nyampe ke sana rumah ngantuk kali ya, atau capek. Nah, kalau saya alhamdulillah gitu karena jadi ternyata sebagai orang tua juga masih bisa tetap in touch ya lewat telepon, langsung ngajeng istilahnya. Jadi akhirnya rumah aman, sekolah aman gitu ya. Itu dia, itu keberuntungannya kalau 3 dan 4 menit bisa sampai. Kalau sakit-sakit sedikit mah kalau memang kita lagi istirahat pulang dulu nggak apa-apa. Itu kan anak benar-benar sama kita gitu. Dan ada lagi yang saya rasakan kalau orang tua dekat dengan anak gitu ya, posisi anak sedang libur bawa aja ke sekolah. Aman ya, benar. Ya, apalagi kalau misalnya ada teman yang sebaya yang barengan gitu ya. Kebetulan anak bungsu saya kelas 4 SD. Yang paling besar sudah P3K, sudah jadi guru gitu kan, yang paling besar. Pada jauh-jauh loh ini jaraknya ya, anak 1, anak 2, anak 3. 4, jadi 4, yang ada yang kuliah, ada yang SMP gitu. Jadi betul, jadi saya merasakan insya Allah kalau dari kecil-kecil mah mereka nggak pernah merasa jauh dari saya gitu, karena mudah ditemui. Jadi kalau Umi kesini aja, Umi nggak punya uang kesini aja, beres kan? Tapi kan nggak semua kondisinya kayak Bu Desi dong. Itu dia. Makanya pemerintah itu betul kalau misalnya menyiasati guru-guru dizonasikan. Emang arahnya akan ke sana? Ada ke sana, sudah ke sana. Jadi guru-guru pun sudah zonasi sekarang. Zonasi, jadi tapi masih belum merata. Belum merata. Ada yang udah zona nyaman, walaupun dia dari ujung Berung, tapi kerja di mana akhirnya tidak mengambil kesempatan itu. Oh, gitu. Ada yang zona nyaman jauh begitu ya? Jalan-jalan kali ya sekalian. Bahkan kalau saya malah punya rumah di depan sekolah, tadinya ditawarin, udah tinggal di situ aja. Enggak terlalu dekat. Iya, kadang terlalu dekat juga ntar apa-apa gue repot gitu jadi ya. malah kayak apa sih, wah terlalu terlalu hektik gitu ya. Seperti itu. Tapi setidaknya saya harapkan dari sini, tadi kan sudah sama Bu Titin, Bu Titin bilang
pemerintah lebih peduli, memang sudah ada kepedulian zonasi dan sebagainya, apalagi kalau misalnya fingerprint ini kan sekarang bukan fingerprint, faceprint juga ya. Sekarang ini absensi menggunakan wajah, menggunakan sidik jari itu kan emang harus datang, harus apa dan sebagainya, harus ada piket dan sebagainya. Kami tidak keberatan sih, apalagi kalau saya dekat sekali gitu ya dengan sekolah. Cuman yang jauh-jauh, yang kebetulan kondisinya ya gitu ya luar biasa gitu, itu memang harus dipikirkan kembali. Kalau anak-anak dekat dengan orang tua gitu ya, insya Allah guru pun akan mengajarkan itu dengan hati yang lapang, yang lega. Itu yang diharapkan nantinya kalau misalnya karena efeknya kemana-mana ya ketika guru nyaman, termasuk nyaman di rumah dengan anak-anaknya, efeknya juga akan kemana-mana. Iya, akan nyaman juga ketika mengajar di sekolah gitu. Betul, ya. Betul. Gimana Bu Titin? Jadi Teh Vera ya, sebetulnya kalau saya memandang begini, masa-masa libur ini bagi pegawai yang khususnya perempuan itu akan sangat menjadi energi positif ya. Jadi ketika ketika misalnya dia memanfaatkan waktu libur ini benar-benar full ya dengan keluarganya, melepas semua kelelahan. Jadi pas balik lagi ke kerjaannya itu insya Allah dengan kondisi yang fresh gitu ya. Mungkin perlu dikaji lagi bagaimana memberikan ruang gitu kepada pekerja. Ya tidak hanya perempuan, karena anak juga membutuhkan keutuhan figur, ya. Ada ibu dan ada ayahnya. Tapi berikanlah misalnya, saya kira mungkin mudah-mudahan pemerintah juga tidak akan rugi ketika memberikan masa libur kepada pekerja wanita, pegawai khususnya pekerja wanita di masa libur sekolah. Di masa libur sekolah. Itu tujuannya apa? Untuk menumbuhkan kesejahteraan psikologis tadi baik pada anaknya maupun pada orang tuanya. Benar. Gitu. Karena nanti kan kerjanya juga jadi terganggu fokus ketika misalnya dia memang masih harus ke kantor sementara anaknya sudah nge-WA, sudah ini, sudah itu. Misalnya kayak anak saya juga sama ya, kalau pas dia pulang saya tanya, "Kakak mau apa sekarang liburannya?" Mau ini, mau masak-masak. Oh iya, padahal saya cowok dua-duanya ya, tapi pada senang di dapur gitu. Jadi suka eksperimen makanan atau apa. Nah, itu nanti kan dia misalnya tiba-tiba mengeksplor karena dia usia SMP, adiknya SD, jadi Bu mau bikin ini, saya lagi kerja misalnya atau ada rapat atau apa, itu pikiran teh asli nggak konsen sebetulnya gitu. Apalagi kan masa misalnya dia libur dari pondok itu hanya dikasih waktu ya sebentar sekali gitu ya, yang kita hampir 1 semester itu nggak ketemu sama mereka gitu. Nah ini ada waktu-waktu emas di situ ya, mudah-mudahan sih nanti jadi kan bisa cuti Bu. Apanya? Bisa cuti di masa anak sekolah, di masa anak libur. Bisa sih kalau misalnya kita mau cuti, tetapi kan tuntutan pekerjaannya itu Teh, kalau kita ambil cuti sementara kita ada juga nggak tenang tetap. Iya, saya lebih nggak tenang. Kenapa? Karena posisinya ada pekerjaan memang deadline-nya yang harus kita tuntaskan di masa-masa libur anak sekolah itu gitu. Jadi tetap ya, kalau kita mah ya ada hak cuti pun ya ketika tanggung jawab ada beban ya di kita ya. Label kami itu guru penggerak gitu. Jadi apa sih guru penggerak gitu? Coba label kami itu guru penggerak. Jadi luar biasa tanggung jawabnya. Kami itu kan angkatan pertama yang alhamdulillah sudah lulus ya. Sudah lulus. Oke, guru penggerak itu apa Bu Novi deh? Bu Novi. Dari tadi guru penggerak, saya pikir ya memang sekarang sebutannya guru penggerak, ternyata tidak semua guru penggerak. Enggak. Guru penggerak itu apa Bu Novi? Jadi ada program guru penggerak. Program guru penggerak itu untuk kepemimpinan sih, lebih ke arah sebuah diklat yang biasanya sekitar 9, kalau sekarang 6 bulan ya. Jadi ada seleksinya tuh, guru-guru tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kalau sudah lulus nanti mengikuti pelatihan, kemudian ada aksi nyatanya, kemudian ada khusus pengajar praktek yang datang ke sekolah sebulan sekali Teh. Jadi kami diapelin diapelin sama pengajar praktek, didatengin sebulan sekali ngecek apakah yang sudah kami pelajari langsung diimplementasikan ke kelas enggak, ke siswa bermanfaat enggak. Apa yang diimplementasikan sih tanggung jawab guru penggerak ini? Iya, lebih ke arah pembelajaran yang berpihak ke murid. Jadi benar-benar ke coaching rekan sesama sejawat gitu. Bahkan Teh sekarang tuh guru penggerak tuh nanti jadi tiket gitu untuk menjadi kepala sekolah. Harus jadi guru penggerak dulu. Iya, jadi untuk daftar salah satu syarat ya, maksudnya salah satu syaratnya
adalah menjadi guru penggerak gitu teh. Oke. Nah tadi kalau cerita dari Bu Titin deh salah satunya gitu ya, bahwa kita sebagai orang tua tuh pastinya gitu, walaupun ibu-ibu ini sudah dari dahulu kala bekerja gitu ya, tapi pasti ada perasaan bersalah kepada anak-anak sendiri gitu ya. Tuh feeling guilty tadi, tapi satu sisi ada tanggung jawab yang juga sebetulnya mulia ini harus dikerjakan. Gimana sih menyiasati hal itu? Kan katanya ibu yang bahagia, anak-anak juga akan bahagia ya. Sementara ketika kita juga tidak sejahtera secara psikologis, gimana kita mau menciptakan itu ke anak-anak kita? Bagaimana menghilangkan rasa feeling guilty itu? Iya, yang pertama memang kita memandang tugas kita, peranan kita baik sebagai ibu maupun sebagai guru itu sama-sama amanah ya teh ya. Sehingga yang memang gimana sih cara menghilangkannya? Pertama, kalau saya lebih memprioritaskan dengan amanah itu, memang yang harus kita jaga itu ya anak-anak kita diikat dengan doa. Ya, kenapa? Karena kedekatan batin seorang ibu gitu ya, itu walaupun terpisah jarak dan waktu, aduh itu. Iya betul. Iya. Puisi juga nih. Tulis. Walaupun terpisah jarak dan waktu ya, saya meyakini dengan doa itu memperdekat semuanya gitu. Kemudian kalau di sekolah kita bicara soal tupoksi ya, apa sih menjadi tanggung jawab kita gitu. Saya selalu bikin daftar checklist gitu. Ini mana yang, dan kadang memang sih rasa bersalah itu muncul ketika ada dua hal yang harus diprioritaskan dalam misalnya, waktu yang sama. dalam waktu yang sama. Misalnya gini, anak saya lagi sakit itu ya, anak saya lagi sakit, tetapi saya tetap harus ke sekolah kan. Kalau saya nggak ngajar, anak-anak yang 32 orang itu gimana gitu ya, apalagi pegang kelas misalnya hari itu tidak hanya satu kelas tetapi 2-3 kelas, berarti ada sekitar 100 sekian yang nanti mereka akan terabai gitu. Nah itu kondisi dilematis. Tapi kalau dengan di guru penggerak kita udah belajar ya bagaimana mengambil keputusan yang tepat gitu. Itu gimana tuh kalau situasi ya, begitu? jadi memang itu ada situasi di mana muncul dilema antara keadilan dan kasih sayang. Iya, kita harus berlaku adil ya pada baik itu rank pada anak kita maupun pada anak murid kita di sana. Prioritas kita kan namanya sebagai orang tua, sama-sama sayang sebetulnya baik sama anak sendiri maupun sama murid-murid kita, karena pada dasarnya mereka juga anak-anak kita gitu. Tetapi ketika kondisi itu datang, seperti tadi anak saya sakit, saya mungkinnya kalau orang bilang, ih kok tega ya anaknya lagi sakit ditinggal, tapi saya memang memberikan keyakinan gitu bahwa anak kita nggak apa gitu. Keyakinan kepada anak saya juga begini, Dek sekarang makan dulu, minum obat dulu, adeknya abis itu bobo, nanti ibu pulang jam segini. Nah, jam istirahat saya janjikan pulang, saya pulang dulu gitu, untuk sekedar melihat anak saya. Nah, ada ketika waktu di mana saya harus prioritaskan anak saya. Saya bilang ke anak-anak murid saya, "Nah, hari ini anak ibu sedang sakit. Kita belajarnya jarak jauh ya." Tetapi tidak saya tinggalkan. Itu saya ngajar karena sekarang kan pembelajaran sudah bisa blended ya. Jadi dari pandemi itu Ini untungnya salah satu cara ya. nggak harus guru ada di kelas gitu, tetapi saya bisa blended lewat berbagai media. Kebetulan waktu bisa pakai Padlet, bisa pakai Jimit dan yang lain-lain. Akhirnya bisa. Intinya kita yang paling mengetahui sikon kita dan keputusan apa yang paling bijak bisa kita ambil. Ya, sehingga itu meminimalisir rasa bersalah, walaupun pada ujungnya tetap ya suka ada gitu ya. Inginnya tuh kita badan dibagi-bagi. Harusnya bikin duplikat kalian. Bu Desi, kita mau menambahkan? Ini satu contoh nyata aja. Kebetulan kan Tepera baru melahirkan kan? Iya. Dari tadi tuh ibu-ibu ngomong, iya benar gitu kan. Karena menjadi ibu baru. Iya benar banget. Merasakan. Nah, terima kasih. Alhamdulillah laki-laki dan yang sangat diinginkan ya. Alhamdulillah. Nah, ini dan baru aja pengasuhnya ngomong ini lagi nangis. Duh, emaknya udah pengen pulang aja sebenarnya ini. Ini lagi dialami banget. Dilema banget. Nah, ini mungkin ini bisa sebagai sebuah tips ya. Kalau kita bicarakan dengan pimpinan misalkan gitu ya. Kalau ada ruang menyusui, terus kemudian kita bisa bawa teman untuk menjagakan sesekali biar kita benar dekat gitu. Jadi nggak terpisah sama sekali. Itu boleh loh. Jadi menjadi karena kita akan kehilangan semuanya sedikit waktu kita tuh bersama anak tuh. Maksudnya jadi setelah mereka dewasa tuh ada yang masih nempel ya, kalau kita tetap berusaha gitu. Dan kalau kita maksudnya kehilangan momen-momen yang penting ya, ketika bisa mama pertama kali dan sebagainya, itu kan
rasanya Nggak bisa sakit. diulang. Malah bibi gitu. Yang pertama kali bisa disebut. Oh. Ya itu yang mungkin makanya saya memilih lokasi sekolah, kebetulan alhamdulillahnya dekat, karena memang saya nggak pernah kehilangan momen itu gitu. Nggak mau Jadi kehilangan benar itu nggak mau ya. kehilangan gitu. Dan saya bekerja sama dengan guru yang lain di perpustakaan, misalnya ada tempat-tempat khusus yang bisa ditaruh box bayi gitu kan. Benar. Dan kan waktu kita kan nggak seterus-terusan ada di kelas ya. Iya, Jadi iya. makanya itu bisa Iya. disiasati. Jadi Benar. Selagi bisa dibawa, bawa. bawa gitu. Ada bahkan Iya. teman saya Bu Endah Darkila itu ya, beliau sangat aktif, sangat sibuk itu ya, semua. Tapi ketika orang lain nggak bersedia untuk membawa bayinya, dia gendong rapat waran, dia gendong rapat apa, dia gendong, sampai ada yang berkomentar, ibu nggak capek gitu. Tapi saya tahu hasilnya, anaknya betul-betul luar biasa mandiri. Wah, pokoknya jago Jadi banget. anaknya dibawa-bawa gitu. Iya, dibawa, tapi dia nggak maksudnya nggak, itulah kepercayaan diri kita ya, keyakinan diri kita. Karena yang dia lihat bukan orang lain, tapi diri kita sama anak. Jadi itu yang paling prioritas. Orang lain bodoh ting. Benar. Bodoh ting mau bilang apa? Kalau kita sudah kehilangan momen itu luar biasa menyakitkan. Nah itu ya, makanya catat ya. Desi, Catat. Bu Desi mah statementnya malah bikin saya feeling guilty. Kayaknya Severa Ya itu dia. Iya benar. Alhamdulillah. Oke. Saya selama 4-4-nya anak, saya susui 2 tahun itu nggak pernah lepas. Alhamdulillah. Jadi ASI itu asli. Oke. Jadi makanya itu dia. Sebelum kita lagu dulu, mungkin dari Bu Novi ada lagi yang mau ditambahkan, Bu Novi, kalau kita bicara feeling guilty sebagai orang tua ya. Feeling gitu. Sebelum kita break nih. Oke. Tips aja untuk semua. Soalnya Bu Novi kayaknya paling santuy Iya. gitu. Enjoy. Gitu. Enjoy. Bagus loh. Ya, tips untuk semua ibu-ibu yang qadarullah bekerja dan punya anak, itu kita harus berpikir bahwa kita dapat lahan ibadah double. Jadi ketika kita merasa bersalah, alhamdulillah ya Allah, saya bisa membantu mencari nafkah suami saya. Saya bisa membantu mendidik anak-anaknya orang lain, ya. Kalau saya guru, mungkin bagi yang bekerja lain ya, karyawan atau apapun, berarti dia bisa bermanfaat juga. Tetapi tetap jangan lupakan tugas utama sebagai seorang ibu. Jadi gimana cara pandangnya? Ketika merasa bersalah, stop bersalahnya, langsung mikir, alhamdulillah saya lebih bermanfaat di banyak tempat gitu mungkin luar teh. biasa. Jadi apapun juga tergantung angle atau sudut Iya, pandang tergantung ya. kita, insya Allah. Benar. Semuanya juga ibadah. Dan kok, kita Teh. yakin bahwa anak-anak kita juga mengerti kita ya. Iya. Oke deh, nah kita tunggu juga interaksi dari Anda pendengar, kita ikutan gosip dengan ibu-ibu di sini ya di 0811 220 9760 atau telepon langsung ke 727 5551 dan 7200 996. Ini sangat relate dengan ibu-ibu yang bekerja di masa libur anak sekolah, bagaimana menyiasatinya supaya liburannya tetap berkualitas, tetap menyenangkan, tapi kita juga tetap bisa menunaikan tanggung jawab kita di tempat lain gitu ya, tidak hanya di rumah saja. Jadi tetap di Dunia Wanita Pro 1 RRI Bandung. Kembali bersama kami di Dunia Wanita dengan para wanita luar biasa, pahlawan tanpa tanda jasa, para gurunya lebih spesial gitu karena guru penggerak ini ya, dari SMP Negeri 12, SMP Negeri 22 Bandung, dan juga SD Negeri 173 Neglasari. Ada Bu Titin, Bu Desi, dan juga Bu Novi. Kita masih berbincang mengenai menyiasati liburan sekolah tetap menyenangkan meski orang tuanya sibuk bekerja ya. Bicara orang tua di sini tentu ibu dan ayah dong, nggak hanya semua tanggung jawab tuh ibu aja melulu gitu ya. Tapi dua-duanya, karena dua figur ini sama-sama dibutuhkan oleh anak-anak kita. Terlebih di masa liburan mereka yang mungkin ada yang ya dengan waktu luang mereka harus ngapain ketika ibu bapaknya bekerja, dan bagaimana kita memastikan bahwa anak tetap produktif gitu meskipun hanya di rumah saja gitu ya saat ibu bapaknya bekerja. Jadi tetap berkualitas. Nah, kalau tadi di sisi orang tua nih, baik Bu Titin, Bu Desi maupun Bu Novi, tapi kalau di sisi sekolah sendiri sebetulnya di masa liburan sekolah tetap punya tanggung jawab tidak sih kepada anak-anak yang lagi liburan? Jangan-jangan mereka tetap dibebani tugas kah atau apa? Sementara liburan itu bukankah waktunya mereka jeda ya? Nah, ibu-ibu ini termasuk yang pro kemana nih gitu kalau kita melihat liburan anak sekolah tuh
gimana sih gitu? Dari Bu Desi dulu deh. Baik. Untuk anak-anak, saya pribadi di kelas itu tidak ada menugaskan apapun selama liburan. Karena itu kan golden time ya buat keluarga gitu. Jadi saatnya kita berbagi tugas. Ya, berbagi tugas ya lebih tepatnya. Mangganya enggak. Nah, di sekolah silahkan kami yang mengelola, yang membuat anak-anak tadinya pendiam jadi ceria, yang membuat anak-anak tadinya malas-malesan jadi semangat gitu kan, kami di sekolah begitu. Nah sekarang tugas tanggung jawab orang tua sebenarnya. Nah apabila nanti masuk lagi ke sekolah, baru nanti kita sharing-sharing gitu apa yang dialami, kemudian ada nggak bedanya ketika liburan di sekolah atau ketika liburan atau di sekolah gitu, mana yang lebih menyenangkan dan sebagainya gitu. Jawabannya apa tuh Bu? Jangan-jangan Beragam. mereka senang sekolah lagi kalau orang tuanya sibuk. Gimana tuh jawabannya? Bahkan ada beberapa anak yang Bu capek liburan di rumah mah main game wae cenah gitu. Jadi mamanya nggak ada, ibunya nggak, ya ayahnya nggak ada, kemudian dianya hanya disediakan fasilitas game, nonton TV dan sebagainya, ya akhirnya kan enakan di sekolah, nggak ketemu teman malah gitu. Jadi akhirnya enak di sekolah, apalagi kalau sekolahnya kan sekarang udah yang kurikulum merdeka itu kan benar-benar yang harus ceria, harus menyenangkan, harus bahagia gitu, tidak ada penekanan yang membuat anak itu malas ke sekolah gitu. Seharusnya sudah seperti itu gitu. Jadi jadi catatan kalau juga, seperti itu berarti berhasil dong sekolah. Iya, justru itu gitu. Jadi kan biar jadi feedback gitu buat orang tua juga bahwa kami sudah berhasil. Nah orang tua denger gitu lebih senang lagi, syukurlah anak gue lebih senang sekolah. Iya, jelas. Makanya dukungannya juga harus 100% dong buat kami guru-guru gitu. Ya, paribasa mah katanya melonggok anak-anak teh, Ibu guru kan kadang-kadang dulu mah kan ada apa sih semacam gap ya, komite dengan guru dulu mah ya. Jadi kalau misalnya anak sedikit bagaimana gitu ya, wah orang tua komite komplain gitu. Tapi alhamdulillah sih selama mengkomunikasikan apapun yang kami maksudnya kami jalankan dan sebagainya, orang tua teh tong borok komplain, Ibu naon deui, mangga abdi mah bersedia. Harusnya gitu ya, berkolaborasi ya. Luar biasa. Oh itu ada satu catatan lagi, barangkali ini juga bisa jadi sebuah solusi ya. Kalau misalnya dua-duanya sibuk bekerja kan memang ada semacam, ya pasti ada kehilangan yang besar itu. Saya sendiri pribadi ayahnya di rumah gitu, jadi sering di rumah karena pekerjaannya di rumah gitu. Jadi alhamdulillah, jadi untuk kekhawatiran itu tidak terlalu besar. Lebih tenang gitu kita ya. Dan ada catatan juga, kalau anak perempuan yang kurang kasih sayang dari ayahnya, ini boleh jadi catatan. Dia itu biasanya mencari kasih sayang di tempat luar, lain. Bener. Nah itu mengerikan. Jadi makanya kita kadang-kadang harus saling mengalah lah. Jadi kalau siapa yang lebih aktif boleh di luar, siapa yang mau mengalah di rumah, ibu atau ayah. Jangan dua-duanya teuing. Harta mah apa ya? Harta mah apalah, mungkin mungkin dunia keambil ya, tapi kalau anak tidak jadi apa-apa atau malah jadi sampah masyarakat dan sebagainya kan mengerikan. Ya udah besok saya resign ya Bu ya. Jangan. Karena nanti saya kangen sama suara TPM nih. Oke, kalau Bu Titin ini wakil kepala sekolah ya? Iya. Di SMP Negeri 12 Bandung. Nah, gimana Ibu Wakasek, sebetulnya di momen anak liburan sekolah ini jangan-jangan sekolah tetap punya tanggung jawab lagi mengontrol mereka atau betul dilepaskan ke orang tua sih? Iya, kalau di sekolah kami memang membuat kebijakan karena yang terpenting begini, yang diharapkan kan sebetulnya tugas guru itu sebatas memberikan tuntunan ya. Apapun yang menjadi program sekolah itu tujuannya untuk menemukan potensi terbaik anak-anak. Nah, jadi ketika di masa libur kami sampaikan juga memberikan surat pemberitahuan kepada orang tua bahwa di masa-masa libur ini adalah masa-masa pengembangan diri anak bersama keluarga. Jadi memang sangat ditekankan dan disampaikan juga dititipkan melalui wali kelas, mohon untuk menjaga iklim psikologis anak. Kenapa? Karena berkaitan dengan masalah bullying ya. Nah ini masih banyak ternyata ketika hasil survei itu masih menunjukkan bahwa anak-anak ini masih mendapatkan
bully perlakuan bullying dari rekan-rekan bermain gitu, dari keluarga gitu yang tanpa terasa gitu. Nah, jadi sangat perlu dijaga agar nanti mereka masuk sekolah itu sudah dengan kondisi yang siap dan ceria lagi. Bagaimana membuat liburan yang bermakna gitu ya, tidak sekedar menyenangkan tetapi harus bermakna gitu. Itu memang kita sampaikan juga kepada orang tua. Intinya tidak boleh ada kegiatan yang lain selain berlibur ya bersama keluarganya. Nanti terserah orang tuanya mungkin mengambil kebijakan anaknya mau di pesantren kilatkan, mau ikutan latihan berkuda atau apa ya, yang memfasilitasi. Memang di satu sisi juga kami menghimbau agar orang tua tidak menjudge dengan perolehan hasil belajar anak di rapot ya. Jadi, sekarang udah nggak musim itu ya. Karena memang pertama sudah tidak ada KKM juga kan ya. Nah kemudian harus menyamakan persepsi bahwa itu adalah hasil capaian yang sudah diperoleh oleh anak. Sehingga ketika orang tua melihat ada potensi unggul, mungkin bisa dipus tuh selama liburan gitu, dikasih motivasinya difasilitasi hal-hal yang lain, mungkin seperti tadi ya kalau Bu Novi memberikan fasilitas, anaknya senangnya melukis, dikasih kanvas dan seterusnya. Nah untuk nilai-nilai yang masih kurang kita minta dorongan juga ke orang tua. Ya terserah ya bentukannya mau seperti apa yang bisa menumbuh kembangkan itu. Yang mungkin anak punya kesempatan yang lebih besar untuk mengeksplor di bidang-bidang lain di masa-masa libur ini gitu. Justru di masa ini kreativitas orang tua sedang diuji nih. Gimana caranya kita sebetulnya membuat dia meningkat di segi-segi misalnya yang masih kurang tanpa dia sadari gitu ya. Padahal lagi kita siasati. Jadi memang orang tuanya dikasih ujiannya bukan hanya kreatif tapi kesabaran. Gitu ya. Itu mah tiap hari kayaknya. Ya betul ya kan, karena memang yang kita selalu memberikan laporan perkembangan anak tuh ya. Jadi nanti dari perkembangan itu yang sangat diharapkan orang tua juga bisa mengimbangi gitu. Kita di beberapa kali parenting selalu membahas bagaimana penyamaan persepsi pola asuh. Jadi kalau dari sekolah sudah diarahkan seperti ini, lingkungan yang kondusif. Nah jangan sampai dia mendapatkan lingkungan yang tidak kondusif dari rumah. Misalnya dibandingkan dengan kakaknya, dengan adiknya, itu kan akan memperburuk suasana batinnya. Walaupun liburannya misalnya hanya 6 hari misalnya, tapi 6 hari itu bisa jadi tekanan seperti 6 tahun gitu ya. Makanya kenapa orang anak-anak nanti PR kita lagi pas masuk sekolah kayak dari nol lagi ya gitu. ngebentuknya ya. Betul. Tapi komunikasi sekolah dengan orang tua bagus dong. Alhamdulillah ya, kalau di 12 sih memang kita lebih terbuka ya. Jadi orang tua juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan gitu ya, baik melalui wali kelas, dan kita membuat juga ada media-media yang memang bisa memfasilitasi itu. Kita ke Bu Novi karena ini sekolah saya nih Bu, harus bagus Bu ya. SMP Negeri 22 Bandung, aduh luar biasa deh. Saya kalau sebut masa, kalau kata orang masa terindah tuh SMA, kalau saya enggak loh. SMP, aduh udah deh SMP 22 tuh buat saya luar biasa. Meskipun kalau sekarang ngelihat secara gedung tuh udah beda banget ya dari dulu. Nah itu juga fasilitasnya juga sama. Tapi bagaimana dengan value-nya justru ya di dalamnya. Ketika di libur anak sekolah ini, peran sekolah sejauh mana sih Bu? Hampir sama sih sebetulnya dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Titin. Jadi saat pembagian rapot nih ya, saat pembagian rapot itu kami sudah memberikan catatan-catatan khusus untuk disampaikan oleh wali kelas kepada orang tua. Nah, yang pasti jangan dimarahin lah ya kalau nilainya kurang sesuai dengan ini ya ekspektasinya. Tapi kan ada nilai apa? Harus mencapai nilai minimal kan? Nggak ada. Kecuali kalau kelas, kalau yang masih pakai kurtila sih sebetulnya masih ada. Tetapi kalau kurikulum merdeka udah nggak ada gitu. Jadi memang di sana poinnya udah jelas ya. Kita nulis selama masa liburan orang tua harap memperhatikan putra-putrinya untuk tidak mengunggah misalnya hal-hal yang biasanya di sosmed nih. Anak-anak sekarang tuh bertingkahnya tuh kadang bukan di dunia nyata tapi di dunia maya gitu ya. Itu yang paling kita nggak bisa kontrol. Jadi salah satunya agar tidak memposting hal-hal yang di luar norma di sosial media seperti itu, karena kan berkaitan dengan nama baik sekolah, nama baik keluarga dan seterusnya. Itu hal-hal itu memang kita kembalikan. Jadi tanggung jawab nih ada di orang tua. Apalagi misalnya nih ya, kalau di sekolah hari biasa,
nggak boleh nih ngerokok misalnya ya Teh. Ini tantangan banget untuk ibu-ibu guru SMP nih. Iya nih ya. Sedangkan memang umur-umur segitu lagi ingin coba-coba, penasaran. Tapi kawasan tanpa rokok di sekolah itu akan gagal kalau pas liburan itu sama omnya yuk ngerokok bareng, itu beda lagi. Nah, ya mungkin itu balik lagi. Jadi harus ada apa ya? Kesamaan. Iya, harus sama tuh frekuensinya antara sekolah dengan rumah. Justru yang diuji, siapakah dia yang diuji? Orang tua. Gitu. Jangan-jangan nggak boleh ngerokok tapi bapaknya ngerokok. Gimana tuh? Gitu. Jadi seperti itu ya. SD juga sama. Dan sekarang masih musim nggak sih Bu Desi kalau udah liburan bikin cerita ya, kemarin cerita liburannya gitu? Pasti masih. Itu udah apa kayak semacam pembiasaan yang sangat baik ya. Literasi kan, menumbuhkan literasi. Kemudian kalau menulis itu kan jadi membantu mengingat, anak-anak membantu mengingat kembali apa sih yang enak, yang indah. Bahkan murid saya juga kemarin ikut lomba cerpen tentang liburannya dia di Solo gitu kan, sebelumnya, tapi yang sebelumnya gitu. Jadi dia sudah membayangkan, wah pasti liburan itu menyenangkan gini dengan kalimat-kalimat yang anak SD kelas 5 luar biasa gitu. Saya juga wah, pemilihan diksinya gitu ya, luar biasa. Apabila tentang liburan selalu sangat menyenangkan bagiku. Jadi sesuatu yang ya mungkin karena memang dia kebetulan juara juga tingkat kecamatan gitu, catatannya gitu bagus gitu ya. Memang kita asah terus. Itu siswinya Bu Titin tuh? Bu Desi? Betul, siswa saya gitu kan. Kelas berapa sekarang? Kelas 5. Waktu itu diajar kelas 4 oleh saya gitu. Bu, karena Ibu kan senang nulis juga ya. Ini otomatis pasti ditularin ke anak-anaknya nggak sih? Pasti harus lah gitu. Jadi ini tingkat tingkat keberhasilan kita juga kan mampu nggak kita memberikan transfer ilmu, bukan hanya sekedar transfer ilmu, tapi transfer semangat gitu. Jadi ya. mau nggak kebetulan ini mungkin salah satu puisi tentang Hari Ibu ya kan. Kita sekarang nanti kita tutup di sesi terakhir. Udah mau di terakhir tutup nih ya. Jadi kita minta closing statement masing-masing dulu deh sebelum ditutup oleh puisinya Bu Desi ya. Menyiasati liburan sekolah tetap menyenangkan bagi orang tua yang sibuk bekerja. Mengingat ibu-ibu ini juga selain sebagai orang tua di sekolah, tapi orang tua juga di rumah yang memiliki tanggung jawab dan peran yang seharusnya juga prima gitu, tidak hanya di sekolah saja. Makanya tadi obrolan kita adalah bagaimana ibu-ibu ini di rumah dan kemudian bagaimana juga beliau-beliau ini selaku guru penggerak gitu di sekolahnya masing-masing. Mudah-mudahan semuanya tetap bisa mengambil peran dan porsi yang dan dalam tanda kutip adil ya gitu. Adil itu kan gak harus 50-50, tergantung situasinya seperti apa tadi yang Bu Titin juga katakan. Jadi kalau kita boleh tarik kesimpulan dengan topik kita siang hari ini, apa nih yang ingin disampaikan Bu Novi, Bu Titin maupun Bu Desi? Tapi saya tahu sih hati masing-masing ingin libur Teh Vera. Intinya ingin libur kayak anak-anak Teh Vera. Aduh, itu saya udah tahu gitu. Tapi senayang juga ya Teh Vera tuh ya. Di luar itu apa coba Bu Novi dulu deh. Oke, closing statement kalau bagi saya sih nikmati apa yang sedang kita dapatkan. Jadi bagi ibu-ibu yang bekerja, nikmati pekerjaannya, jangan bingung-bingung, tapi tidak melupakan tanggung jawab mungkin ya, tanggung jawab sebagai seorang ibu. Jadi berusaha untuk adil sebisanya gitu. Kalaupun ternyata keadaan membuat kita tidak adil, stop merasa bersalahnya gitu. Ingat lagi, memang ini qadarullah, ini adalah amanah saya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Itu dong. Disyukuri, dinikmati. Iya. Ini ibu gue nih. Bu Titin juga ibu gue. Gimana nih Bu Kasek? Iya nih.
Mungkin di akhir sesi ini saya mau mengucapkan ini aja di Teh, selamat liburan kepada semua ibu-ibu yang khususnya yang bekerja ya. Ya semua ibu-ibu ya, sebetulnya yang di rumah juga kan kerja gitu ya. Ya gitu. Selamat menikmati waktu-waktu yang luar biasa bersama keluarga, yang itu saya yakin akan menjadi energi positif ya, akan memperbaharui segala sesuatunya. Termasuk mungkin dengan pasangan, dengan anak ya, dengan rekan kerja. Saya yakin masa-masa libur ini kalau kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin akan menjadi energi yang luar biasa. Jadi sekali lagi selamat liburan, sering-sering, apalagi Kota Bandung nih banyak tempat-tempat wisata ya. Sering-sering mainnya di Kota Bandung itu biar meningkatkan juga pendapatan daerah. biar naik bandros katanya TKD-nya. Oh, oke. Siap. Sementara Bu Desi akan mengakhiri siaran ini dengan sebuah puisi Hari Ibu, karena baru ini kita masih di momen Hari Ibu ya, baru saja sehari tulisan beliau tentu saja. Ini dia Bu Desi dengan puisi Hari Ibunya. Baik, ini saya persembahkan khusus untuk ibu saya, karena walaupun kita serumah tapi belum sempat ketemu dalam 1 hari 2 hari ini gitu. Jadi hari ibunya saya persembahkan buat beliau, buat Bu Deliar. Mudah-mudahan walaupun tidak mendengar secara langsung tapi hatinya tergerak gitu. Silahkan. Tanpa muara. Menjadi ibu adalah tentang menyusui takdir di balik tabir. Mengupah getir hingga sehalus angin semilir. Kerap terlupakan di benak anak-anak zaman. Namun kepulangannya kan menikam jantung masa, memuncratkan darah kerinduan yang takkan pernah usai. Menghancurkan tembok-tembok ketidakpedulian, lantas porak-poranda ditelan luka yang takkan pernah usai. Menjadi ibu adalah tentang mengurai harapan kehidupan. Melalui pengorbanan tanpa muara, tanpa kata-kata. Di bawah hempasan ombak kesombongan yang lahir dari rahimnya. Ketulusan adalah kalimat pamungkas yang tersemat di dada, yang mengalirkan air susu kehidupan. Desi Oktoriana, Bandung, 22 Desember 2022. Boleh berikan tepuk tangan. Selamat Hari Ibu untuk para ibu-ibu luar biasa yang ada di depan saya saat ini, dan juga untuk seluruh ibu di Indonesia khususnya. Dan itu dia perbincangan saya bersama Ibu Titin Supriyatin SPD, Guru Penggerak SMP Negeri 12 Bandung, Ibu Novi Nurhayati MPD, Guru Ketua TPMPS Staf Kurikulum KP Angkatan 4 SMP Negeri 22 Bandung, dan yang baru saja mempersembahkan puisinya, beliau adalah Guru Penggerak SD Negeri 173 Neglasari, Desi Oktoriana AKS SPD. Hatur nuhun ibu-ibu, sehat selalu, terus berkarya ya, mengambil porsi dalam mendidik generasi bangsa kita. Terima kasih atas apa yang sudah diberikan untuk kita semua anak-anak Indonesia ya. Terima kasih Bu Titin, Bu Desi, dan juga Bu Novi. Saya Vera Arlita menutup Dunia Wanita siang hari ini. Selamat siang.